Cara mengembangkan potensi diri. Dalam buku Tips dan Trik Menjadi Pribadi yang Tenang, karya Aba Mehmed Aga mengungkapkan bahwa mengembangkan potensi, kita sudah harus tahu di bidang apa potensi kita. Mengenali potensi tidak kalah pentingnya. Praktisnya, kita dapat mengikuti tes kemampuan yang sudah jamak dilakukan banyak orang atau instansi tertentu. Pada zaman dulu, orang-orang yang sukses di bidangnya tidak mengikuti tes kemampuan. Mereka melakukannya secara wajar, menekuni hal yang membuat mereka bersemangat dan mudah untuk mereka lakukan. Kalau sekarang namanya passion. Dalam bidang yang mereka geluti itu, mereka konsisten melakukan pengembangan diri di sana. Yang perlu diketahui dan diyakini, setiap orang punya potensi yang berbeda. Berikut sejumlah cara untuk mengembangkan potensi diri. 1. Tekad dan yakin. Tekad dan keyakinan kuat yang terpatri dalam dada itulah yang diperlukan. Dengannya, kita akan mampu menghadapi segala rintangan dan kesulitan, sehingga potensi diri yang coba dikembangkan tidak lantas layu sebelum berkembang. Tekad dan keyakinan yang kuat itu tidak lain adalah fondasi kita membangun menara. Bagaimana bisa menara itu tegak, berdiri kukuh jika fondasi kuat di bawahnya yang menopang seluruh bagian dari menara itu? Dengan tekad dan keyakinan yang kuat, kita akan membentuk diri sesuai yang diinginkan seiring dan sejalan dengan potensi diri. Ada banyak orang dengan potensi hebat dan luar biasa di sekitar kita. Yang kedua, berpikir jernih. Mampu berpikir secara jernih adalah satu hal yang perlu dituntut atas diri sendiri. Jangan meremehkan dan menganggap kecil kondisi arah berpikir kita, sebab pikiran yang keruh akan memberikan dampak buruk dan menghambat potensi terbaik kita. Jernihkan pikiran dari sesuatu yang tidak penting dan dapat menjadikan diri sosok yang tidak berdaya. Jika mampu berpikir jernih dan menjadikan model berpikir semacam ini sebagai gaya hidup, maka kita akan memiliki segudang solusi dari permasalahan hidup yang datang kepada kita. Kita akan tegak kukuh berdiri saat orang lain limbung, lalu terjatuh diterjang beragam problem. Ketahuilah bahwa sosok orang sukses di bidang apapun di dunia ini adalah mereka yang tidak pernah membiarkan diri mereka dikuasai pikiran-pikiran kusam, buruk, dan hanya meninggalkan kisah kegagalan tiada bertepi, yang jikapun harus disesali tetap saja tak berguna. 3. Mempelajari hal baru. Apakah kamu pernah mendengar istilah long life education? Jika dialih bahasakan berarti pendidikan seumur hidup. Artinya pendidikan terbaik itu berlaku seumur hidup. Setiap orang tidak boleh berhenti belajar selama dia hidup. Jadi setiap saat, setiap waktu, setiap hari adalah belajar dan belajar. Mengapa mesti begitu? Sebab cara orang hidup itu berkembang. Cara manusia menyelesaikan masalahnya pun berubah dan berkembang. Semua ini nantinya akan menjadi ilmu dan pengetahuan. Jadi barang siapa tidak mau lagi belajar, cukup puas dengan ilmunya, bisa dipastikan akan tertinggal. Jika ingin memaksimalkan potensi diri, tidak ada pilihan selain terus mendorong diri mempelajari hal-hal baru. Untuk meyakinkan diri bahwa mempelajari hal-hal baru itu penting dan menjadikan diri kita tidak ketinggalan, cobalah lihat contoh ini. Manusia zaman sekarang jika kelaparan pada tengah malam buta, tetapi malas untuk keluar, stok bahan makanan habis, tinggal buka aplikasi dan memesan makanan yang mereka inginkan, dan memencet gawai mereka. Dalam waktu yang tidak lama, makanan mereka akan tiba.
Nah, ini baru contoh sederhana soal memesan makanan lewat aplikasi handphone. Jika tidak dipelajari, selamanya juga tidak akan bisa. 4. Menerima kritikan. Ketika tengah mengembangkan potensi diri, kita harus bersiap dengan segala kritikan yang bahkan bisa saja datang dari orang-orang terdekat. Di awal sekali, yakinkan diri sendiri tidak boleh lunglai hanya karena sebuah kritikan. Pertama-tama, mungkin ada perasaan tidak nyaman saat orang mengkritik kita. Emosi dan marah mungkin saja tersulut. Namun kita harus tetap berpikir jernih, menahan diri. Lihatlah diri sendiri, mungkin masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, baik itu cara bersikap atau cara menyelesaikan masalah. Ingat, kuncinya adalah menganggap kritik sebagai jamu yang bermanfaat. Perlahan tetapi pasti kita akan terbiasa. Bahkan, kritik paling pedas akan terasa biasa aja. Kritik juga benar memerlukan demi penyempurnaan agenda atau aksi yang akan dilakukan segera. 5. Bergabung komunitas. Ada banyak komunitas yang beragam tujuannya. Sesekali lihatlah agenda kegiatan mereka. Dewasa ini, orang-orang makin sadar bahwa sebuah komunitas adalah wahana terbaik untuk belajar bersama dan membangun jaringan. Ada komunitas fotografi, literasi, dan lain-lain. Kita tinggal mencari sesuai keinginan. Jangan ragu untuk bergabung dan nikmati pengalaman belajar dan berinteraksi dengan sahabat-sahabat baru. 6. Menerima kekurangan diri. Nobody perfect. Begitu orang Barat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Setiap orang, sekalipun sudah berada di puncak tahta dunia, sebagai sosok yang sukses tetap memiliki kekurangan di bidang tertentu. Kita pun begitu, sadarilah bahwa kita tidak sempurna. Yang sempurna adalah Tuhan. Jadi jangan cepat down, putus asa. Namun kalau sudah menyerah, itu bisa menjadi titik akhir yang sulit diteruskan. Ini tentu membutuhkan tenaga dan energi yang lebih besar dari sebelumnya. Orang bijak berkata, saat seseorang menyerah pada saat itu, sebenarnya ia sudah mengalami kematian sebelum kematian yang sesungguhnya datang kepadanya. Tentang ketidaksempurnaan, kita harus melihatnya sebagai celah positif untuk terus memperbaiki diri. 7. Optimis. Ciri khas manusia mengalami pasang surut dalam hidup mereka, kadang di bawah, kadang di atas. Mulai dari pendapatan, relasi, semangat hidup mereka ini wajar aja. Optimistis tidak datang dari luar, kita sendirilah yang harus memantik sikap itu, menyalakan dari dalam diri, sebab pada dasarnya, bahan bakarnya sudah kita miliki. Tinggal kita sendiri yang mau atau tidak untuk menyalakannya. Berhasil menyalakan sikap optimistis akan memberikan manfaat dan nilai yang positif. Sebab optimis selalu memberikan turunan sikap positif lain, seperti tidak mudah menyerah, tahan banting, tenang, tidak mudah panik, dan bervisi jauh ke depan. Dan motivasi diri. Yang terakhir, yang nomor 8, untuk berada pada level yang lebih tinggi dari upaya mengembangkan diri, kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Kitalah yang bertanggung jawab untuk menggerakkan diri sendiri secara sadar tanpa paksaan. Jangan menunggu orang lain memaksa kita untuk bergerak. Ya, memang bisa saja, tetapi itu akan lebih mirip sebagai penindasan. Dengan motivasi diri yang kuat, kita akan merasa ringan, melakukan hal-hal yang mungkin dirasa berat oleh orang lain. Cara ini akan membuat kita lebih cepat berhasil mengembangkan potensi jika dibandingkan dengan hanya menerima nasib apa adanya, diam, dan tidak melakukan apapun, tetapi berhasil. Hasil yang maksimal itu namanya fatalisme konyol. Apakah kamu ingin tahu seberapa besar motivasi yang kamu miliki dan terapkan dalam diri sendiri?
Cara paling sederhana mengetahuinya adalah seberapa besar daya paksamu terhadap diri sendiri. Seberapa tega kamu menggerakkan dirimu untuk tetap bekerja saat terbersit nikmatnya duduk, tiduran, sementara masih banyak hal yang mesti kamu selesaikan. Bila kamu menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.